Baik, sekarang kami sudah tersambung dengan ayah bunda dan juga teman-teman siswa di kanal YouTube. Apakah sekarang layarnya sudah bisa tertampil dan juga suaranya sudah bisa terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menunggu. Mohon maaf tadi ada kendala teknis untuk bisa bergabung dengan ayah bunda dan juga teman-teman siswa melalui YouTube ini. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang di webinar Brand Academy Center, khususnya hari ini kita akan membahas seputar bagaimana cara menentukan mata pelajaran pilihan TKA, terkhusus untuk TKA SMA. Jadi, kami harap pada sore hari ini, nantinya ayah bunda dan juga teman-teman siswa yang hadir bisa berpartisipasi secara aktif melalui kolom chat di YouTube masing-masing, dan juga bisa bertanya melalui kolom chat juga ya, ayah bunda juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nana dari tim Kesiswaan Brand Academy Center yang akan memandu webinar pada sore hari ini kurang lebih 1,5 jam ke depan. Webinar hari ini akan membahas seputar apa saja? Webinar hari ini khususnya kita akan banyak membahas bagaimana cara pemilihan mata pelajaran TKA. Namun izinkan kami untuk mengulas sedikit beberapa hal penting mengenai tentang TKA, yaitu informasi umum terkait tentang TKA itu sendiri. Kemudian nanti kami juga akan menyisipkan informasi terbaru yang baru saja dirilis atau disosialisasikan kemarin, persis tanggal 28 ya, oleh Kementerian Pendidikan mengenai bagaimana alur pendaftaran TKA, lalu fungsi TKA untuk seleksi perguruan tinggi, skema yang sudah muncul presentasenya seperti apa, nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir, suplemen pendukung TKA yang tersedia untuk siswa-siswi Brand Academy Center. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk bertanya sekali lagi untuk mengonfirmasi kepada ayah bunda dan juga teman-teman siswa. Yang pertama, apakah TKA ini wajib untuk diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 ayah bunda sekalian? Dan juga teman-teman siswa yang hadir. Silakan ditulis ya, iya atau tidak wajib. Silahkan ayah bunda dan juga teman-teman siswa. Oke, baik. Sudah mulai muncul ya beberapa pilihannya. Kami izin untuk menunggu jawabannya, sambil kami mengonfirmasi ya ada pertanyaan, berarti hari ini khususnya untuk TKA SMA betul, Ayah Bunda. Jadi hari ini kita fokus terlebih dahulu untuk TKA SMA, karena mata pelajaran pilihan hanya tersedia untuk jenjang SMA. Nanti untuk TKA SD SMP, kami akan susulkan kembali informasinya melalui kesempatan yang lainnya ya, Ayah Bunda. Baik, sudah mulai masuk beberapa jawabannya, dan mayoritas sepakat ya bahwa TKA ini sebenarnya tidak wajib, namun dipertimbangkan untuk seleksi perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan webinar sore hari ini kita juga akan membahas ayah bunda serta teman-teman siswa, bagaimana kegunaan TKA sebagai salah satu yang dipertimbangkan di skema penilaian seleksi masuk ke perguruan tinggi. Berikutnya, untuk mata pelajaran yang diujikan di TKA SMA itu berjumlah berapa? Silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, udah mulai rame ya. Apakah 5 atau 19? Silakan ditulis 5 atau 19. Kami tunggu jawabannya. Oke, sudah mulai banyak muncul jawabannya. Jadi untuk jumlah mata pelajaran yang diujikan di TKA SMA adalah 5 mata pelajaran, namun tersedia 19 mata pelajaran pilihan. Nah, itu kita akan mengupas bagaimana menentukan 2 mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan kebutuhan, tentunya juga dengan kemampuan atau minat siswa. Jadi, karena TKA akan segera hadir di bulan November, yang perlu diperhatikan oleh siswa dan orang tua adalah bagaimana mengupdate atau mempelajari informasi-informasi penting seputar TKA yang memang informasinya itu dicicil satu persatu ayah bunda serta teman-teman. Karena informasinya itu dicicil, tidak diberikan dalam satu waktu dalam bentuk dokumen yang panjang, maka penting untuk kita mengecek secara berkala informasi apa saja yang bisa kita pelajari terkait tentang TKA ini. Saat ini di kolom chat sudah ditautkan
adanya kumpulan informasi penting seputar TKA yang kami kumpulkan melalui Linktree Pendekar TKA. Di sana sudah ada informasi-informasi penting seputar TKA yang memang resmi dirilis oleh BSKP atau kementerian. Silakan untuk digunakan, pastikan ayah bunda juga mengecek informasi di dalamnya ya, agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan diskusi bersama anak-anak terkait tentang bagaimana putusan mengenai tentang TKA ini. Ada beberapa informasi baru yang kami tambahkan, kami izin tampilkan bagaimana tampilan dari kumpulan informasi ini. Yang pertama, untuk TKA SMA sudah kami tautkan adanya simulasi soal TKA yang bisa dicoba oleh anak-anak, mulai dari tampilan bagaimana cara pengerjaan soal, kemudian bentuk soal yang diujikan, dari beberapa mapel yang tersedia di TKA. Kemudian, dirilis juga tanggal 23 Agustus kemarin, mata pelajaran pendukung program studi yang dipergunakan untuk SNBP dan erat kaitannya dengan TKA ini. Jadi jangan lupa untuk dipastikan setiap informasi yang ada di Linktree ini dipelajari dan juga nantinya bisa ditanyakan atau didiskusikan bersama tim Brand Academy Center. Semoga cukup jelas ya, Ayah Bunda dan juga teman-teman siswa mengenai tentang kumpulan informasi penting ini. Oke, kita lanjut berikutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai tentang informasi umum TKA itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang informasi umum TKA, TKA SMA ini bisa diikuti baik oleh siswa kelas 12 SMA, SMK, MA, dan juga paket C atau sederajat. Artinya TKA ini tidak hanya diperuntukkan untuk pendidikan formal saja, namun siswa-siswi pendidikan non formal atau jalur pendidikan non formal juga bisa mengikuti TKA ini. Di mana kami tekankan sekali lagi bahwa TKA itu tidak ada kewajiban untuk diikuti, namun TKA itu diperhitungkan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya untuk TKA SMA difokuskan pada seleksi masuk perguruan tinggi. Jika berbicara tentang mata pelajaran TKA, berikut adalah mata pelajaran yang diujikan di TKA SMA. Ada 3 mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua siswa, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Artinya, terlepas dari background apapun siswa, baik dari SMA, SMK, MA, atau paket C yang mengikuti TKA ini, nantinya seluruh siswa akan mendapatkan ujian 3 mata pelajaran mapel wajib ini. Kemudian yang menjadi PR untuk siswa adalah menentukan 2 mata pelajaran sesuai dengan pilihan program studi dan juga ketersediaan mapel tersebut yang ada di rapor siswa. Mengapa ada tambahan secara verbal kami katakan, mata pelajaran dipilih di TKA itu baiknya ada di rapor siswa, karena TKA sudah dinyatakan secara jelas menjadi alat validator untuk penilaian jalur rapor. Artinya, jika siswa tidak memiliki nilai mata pelajaran tersebut di rapor, kemungkinan besar secara bentuk kesiapan, pemahaman, penguasaan materi akan cukup beresiko diambil keputusan demikian oleh siswa. Oleh karena itu, pastikan mata pelajaran pilihan TKA ini diambil berdasarkan apa yang pernah dipelajari oleh siswa dan juga diukur berdasarkan kemampuan siswa yang tercantum pada evaluasi rapor. Tuh, pemilihan mata pelajaran ini tidak serta-merta hanya melihat hasil rapor saja, namun kembali pada keterangan utama dari mata pelajaran pilihan, yaitu mata pelajaran yang berhubungan dengan program studi atau pilihan karir murid. Ada 19 mapel yang bisa dipilih, mulai dari rumpun mata pelajaran lanjut dari matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian dari rumpun IPA ada fisika, kimia, biologi. Lalu untuk soshumnya ada sosiologi, kemudian ada juga antropologi, PKN, sampai kumpulan bahasa. Oleh karena itu,
Penting bagi kita untuk mempelajari mata pelajaran apa yang menjadi dasar atau menjadi bekal siswa pada saat mengikuti perkuliahan di sebuah program studi. Hari ini kita akan coba bahas beberapa contoh dari program studi yang nantinya akan dihubungkan dengan mata pelajaran pilihan TKA. Berikut adalah informasi seputar hal umum mengenai TKA sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ayah bunda dan juga teman-teman yang hadir pada sore hari ini dipersilakan untuk mengisi presensi dengan cara scan QR yang tertera di layar atau bisa langsung masuk ke dalam tinyurl.com/presensi ptmba. Silakan kami tunggu. Kami juga sudah tautkan untuk link presensinya bisa diakses juga melalui link yang sudah ditautkan di kolom chat. Oke, baik. Semoga informasinya sudah cukup jelas dan untuk pengisian presensinya tidak ada kendala. Kami sambil izin lanjut untuk masuk ke materi atau pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk ke intisari dari materi yang dibahas pada webinar sore hari ini, yaitu bagaimana cara kita memilih mata pelajaran TKA. Mata pelajaran TKA sebelumnya disebutkan saat ini belum dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pemilihan mata uji pilihan. Namun, berdasarkan informasi per 23 Agustus kemarin, sudah rilis keputusan menteri yang terbaru tahun 2025 mengenai tentang mata pelajaran pendukung program studi di SNBP. Jadi, informasi ini sekaligus mengupdate informasi mengenai tentang mata pelajaran pendukung sebelumnya yang pernah kita bahas di webinar bulan Juli lalu atau di awal Agustus kemarin. Baru, inilah yang baru. Jadi, dokumen mata pelajaran pendukung yang awalnya kita gunakan nomor 345 tahun 2022 sudah bisa berganti acuannya menjadi dokumen 102 tahun 2025, di mana tidak ada perbedaan signifikan dari bentuk format dokumen yang diberikan oleh kementerian. Jadi yang tercantum atau yang tertera pada dokumen mapel pendukung itu adalah daftar mata pelajaran berdasarkan kelompok program studi. Ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa dengan adanya kata-kata kelompok program studi, maka masih ada PR berikutnya untuk siswa mencari program studi yang diinginkan oleh siswa itu kira-kira masuk ke dalam kelompok program studi apa. Tentunya pembahasan mengenai tentang pemilihan program studi, pemilihan jurusan, bahkan pemilihan mata pelajaran pilihan TKA ini juga bisa dikomunikasikan dengan guru BK di sekolah masing-masing tentunya, dan juga dapat mendapatkan rekomendasi tambahan dari tim Brand Academy Center melalui kakak asuh atau kakak student advisor. Nantinya akan dibantu riset bersama bagaimana menentukan sebuah program studi itu masuk ke dalam kelompok yang mana. Nantinya setelah kita tahu program studi tersebut masuk ke dalam kelompok yang mana, kita bisa menentukan mata pelajaran pilihan apa yang cocok dengan program studi tersebut. Kita langsung ambil contoh ya, dan langsung buka dokumen yang kita maksud. Izin untuk berpindah layar, ayah bunda sekalian, apakah sudah tertera? Oke, semoga sudah tertera ya tampilannya. Jadi saat ini sudah berganti pada laman Linktree Pendekar TKA, yang mana ayah bunda dan juga teman-teman siswa bisa mengaksesnya melalui link yang sudah ditautkan di kolom chat. Sambil kita coba bersama-sama, mari kita buka menu keputusan menteri terkait tentang mata pelajaran pendukung program studi.
Apakah sekarang sudah muncul? Aman ya? Baik, karena sekarang sudah muncul, ayah bunda dan juga teman-teman siswa bisa tuliskan satu program studi yang diinginkan oleh siswa atau direncanakan untuk diambil pada saat pendaftaran ke perkuliahan nanti. Kita akan coba ambil 5 contoh untuk nantinya menentukan program studi tersebut membutuhkan mata pelajaran pilihan apa. Silakan ayah bunda juga teman-teman siswa. Oke, baik. Sambil menunggu respon dari ayah bunda dan juga teman-teman siswa, kita akan coba ambil contoh salah satu program studi yang cukup populer, yaitu program studi kedokteran. Kita coba cek apakah kedokteran tertera pada daftar mata pelajaran yang dirilis melalui keputusan menteri berikut ini. Kita gunakan fitur search, kita cari kedokteran. Oke, sekarang sudah berpindah ya menggunakan daftar pencarian. Di sini sudah tertera bahwa dokter atau kedokteran itu masuk ke dalam kelompok program studi ilmu atau sains kedokteran. Karena program studi ini cukup spesifik, jadi cukup jelas juga bahwa dia masuk ke dalam kelompok program studi yang tertera dalam dokumen. Di sini tertera ada 2 mata pelajaran yang dibutuhkan untuk menjadi bekal anak-anak bisa menjalani perkuliahan di kedokteran tersebut. Bagaimana penentuan mata pelajaran ini? Kita coba cari informasi mengenai tentang mata kuliah yang dipelajari oleh anak-anak pada saat berkuliah di kedokteran. Kita ambil salah satu contoh ya, Ayah Bunda. Sekarang kita akan coba cari mata kuliah kedokteran di Universitas Airlangga. Kami izin pindah ke peramban pencarian. Di sini kata kuncinya adalah mata kuliah, kemudian program studi apa yang mau dicari, dan universitas apa yang mau dituju. Karena melalui informasi ini, kita bisa mendapatkan link yang langsung merujuk pada informasi resmi yang dirilis oleh masing-masing kampus. Kegunaannya apa kita bisa tahu ini? Kegunaannya kita bisa tahu dalam program studi tersebut akan mempelajari apa saja. Semoga di sini tertampil cukup jelas, di mana kurikulum program studi kedokteran itu memuat hal-hal yang berbau biologi kedokteran tentunya. Kemudian jika kita lihat ada ilmu biokimia, mikrobiologi, patologi, dan mata kuliah lainnya yang merupakan turunan dari ilmu biologi dan juga kimia. Karena sangat erat kaitannya dengan dasar ilmu biologi dan juga kimia, maka siswa-siswi yang ingin mengambil jurusan kedokteran untuk mata pelajaran pilihan TKA-nya bisa memilih biologi dan juga kimia. Kemudian, cocokkan dengan rapor yang dimiliki oleh anak-anak. Jika di rapor memiliki nilai biologi dan kimia, maka kondisi tersebut sudah aman untuk siswa, kemudian berikutnya mendaftarkan pilihan biologi dan juga kimia pada mata pelajaran pilihan TKA. Yang akan menjadi PR adalah jika hanya memiliki satu mata pelajaran pada rapor siswa. Misal, siswa hanya mempelajari mata pelajaran biologi selama 5 semester. Kenapa 5 semester? Karena nilai rapor yang dicantumkan untuk jalur seleksi menggunakan rapor adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Jadi pastikan mata pelajaran tersebut dipelajari selama 5 semester.
bukan hanya pada 1 tahun pertama saja. Mengapa demikian? Karena melalui nilai yang tercantum di rapor selama 5 semester menunjukkan bahwa siswa sudah pernah mempelajari mata pelajaran tersebut dan ada hasil dari evaluasi kemampuan penguasaan materi dari mata pelajaran tersebut. Sehingga ketika memiliki salah satu, misalnya tadi punya biologi saja. Berikutnya, untuk mata pelajaran pilihan yang kedua, bisa dicari dari program studi cadangan atau pilihan kedua lainnya, selain dari kedokteran. Artinya apa? Artinya, jika kita mengutip dari paparan atau sosialisasi yang diberikan oleh kementerian kemarin, bahwa di sini siswa diminta untuk bersikap secara tanggung jawab dan juga realistis atas kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Jangan nekat untuk mengambil mata pelajaran yang tidak pernah dipelajari di sekolah atau dalam hal ini tidak tercantum dalam rapor. Mengapa demikian? Karena rapor tersebut adalah pasangan yang erat kaitannya dengan hasil TKA. Mengingat TKA bukan pengganti dari seleksi jalur rapor, namun TKA sebagai validator atau penilaian tambahan yang memperkuat apakah nilai rapor yang dimiliki siswa sudah benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Mengingat secara kondisi di lapangan, rapor di sekolah masih rentan adanya katrol nilai yang mana nilai tersebut tidak bisa mencerminkan usaha atau kemampuan siswa yang sebenarnya. Semoga untuk penjelasan pertama mengenai tentang contoh program studi kedokteran sudah dapat dipahami. Baik, kita lanjut untuk contoh program studi lainnya, kita cek di kolom chat ya, kolom komentar. Baik, silahkan ayah bunda dan juga teman-teman siswa tuliskan di kolom komentar bagaimana rencana pemilihan program studi yang direncanakan oleh teman-teman siswa. Oke, kemudian di sini ada yang menuliskan untuk hukum. Kita coba cari kata kuncinya dengan hukum. Kebetulan hukum cukup jelas ya kelompok program studinya, yaitu kelompok program studi hukum, di mana mata pelajaran yang tertera adalah sosiologi dan juga PKN. Artinya, sama seperti kedokteran tadi, nantinya di mata pelajaran pilihan TKA, untuk teman-teman yang memilih program studi hukum, bisa mencantumkan sosiologi dan juga PKN yang dipastikan dua mata pelajaran tersebut ada di rapor teman-teman siswa ya. Baik, kita lanjut ke program studi berikutnya. Kita lanjut ke program studi teknik. Kebetulan untuk teknik, dia tidak spesifik ke sebuah nama teknik tertentu, misal teknik pertambangan, teknik industri, teknik mesin, itu tidak akan tertampil pada dokumen mata pelajaran pendukung ini. Akan tetapi, teknik tersebut sudah tercantum dalam kelompok program studi teknik atau rekayasa. Caranya sama, seperti kita mencari mata pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari di sebuah universitas. Sekarang kita coba tuliskan mata pelajaran teknik industri yang dipelajari di salah satu universitas. Di sini kita tuliskan mata kuliah teknik industri di Universitas Indonesia. Sudah berpindah ya tampilan layarnya? Oke, baik. Jadi, butuhnya kita tahu mata kuliah yang dipelajari di teknik industri ini untuk apa, untuk menentukan yang lebih cocok itu fisika, kimia, atau matematika tingkat lanjut. Jika kita lihat dari mata pelajaran yang diujikan,
Yang sudah tertera jelas di mata kuliah adalah fisika. Di sini ada fisika listrik, fisika mekanika, ada praktikum fisika, praktikum fisika listrik, magnet, gelombang, dan optik. Artinya kita sudah punya satu tanda bahwa ada mata kuliah yang berhubungan dengan fisika. Kita coba cari dari mata kuliah yang lainnya. Mekanika, masih turunan dari fisika, kemudian di sini ada beberapa matematika. Ada matematika optimasi, matematika diskrit, kemudian ada matematika lainnya yang kita dapatkan dari semester-semester berikutnya. Dari skimming atau scanning mata kuliah yang dipelajari di Teknik Industri UI, kira-kira jika kita kembali pada mata pelajaran pendukung yang dilansir oleh kementerian, mata pelajaran yang cocok untuk teknik industri adalah, silahkan dituliskan di kolom chat, bantu kami menyimpulkan ya. Kita coba riset bersama-sama di sore hari ini. Oke, sudah cukup jelas bahwa teknik industri itu membutuhkan 2 mata pelajaran yang sangat tertera jelas, yaitu fisika dan juga matematika tingkat lanjut. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang mengambil teknik industri, nantinya bisa memilih 2 mata pelajaran pilihan, yaitu fisika dan matematika tingkat lanjut. Mengapa bukan matematika saja? Padahal di sini tertera nih, ada fisika, kimia, dan atau matematika. Perlu diingat kembali lagi bahwa matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris itu sudah pasti teman-teman siswa dapatkan di kategori mata pelajaran wajib. Sehingga kita bisa cari sisa mata pelajaran pendukung yang belum tersedia di mata pelajaran wajib. Dari teknik industri tadi, kita sudah mendapatkan contoh bahwa 2 mata pelajaran yang relevan adalah fisika dan juga matematika tingkat lanjut. Semoga cukup jelas ya untuk contoh yang ketiga ini. Kita lanjut ke pilihan berikutnya, yaitu manajemen bisnis. Kita coba cari ya, apakah di dokumen ini ada manajemen? Tertera dengan jelas, di dokumen ini ada manajemen yang cukup spesifik, di mana mata pelajaran yang dibutuhkan adalah ekonomi dan matematika. Izin untuk bertanya kepada ayah bunda dan juga teman-teman siswa, apakah mata pelajaran pilihan matematika itu cocok untuk kita input di TKA? Oke, baik. Jadi untuk mata pelajaran matematika, karena dia tidak disertai dengan keterangan tingkat lanjut, artinya mata pelajaran ini sudah diakomodir di mata pelajaran wajib pada saat teman-teman siswa mengikuti TKA. Jadi untuk mata pelajaran pilihannya, teman-teman punya satu mata pelajaran pilihan dari manajemen bisnis, yaitu ekonomi. Kemudian untuk pilihan keduanya harus pilih mata pelajaran apa? Apakah tinggal cap-cip-cup dari mata pelajaran di rapor atau dari mata pelajaran yang kira-kira siswa sukai saja? Kembali lagi ke pernyataan yang pertama, silahkan cari mata pelajaran sesuai dengan minat program studi. Artinya, minat sebuah program studi itu tidak hanya terbatas pada satu pilihan saja. Teman-teman siswa bisa mempertimbangkan mata pelajaran pilihan TKA berdasarkan pertimbangan beberapa program studi. Yang artinya, ketika satu program studi hanya memiliki satu mata pelajaran pilihan yang cocok, teman-teman siswa bisa mempertimbangkan mata pelajaran lainnya untuk dicari mata pilihan yang kedua. Contohnya, siswa mau ambil manajemen dan juga ilmu komunikasi misalnya. Kalau kita cari ilmu komunikasi, di sini tidak muncul. Tapi kalau kita search komunikasi, di sini muncul sosiologi dan atau antropologi. Di sini kita skip bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sudah ada di mata pelajaran wajib ya.
Maka silahkan pilih mata pelajaran yang dimiliki di rapor siswa. Kalau selama 5 semester siswa mempelajari sosiologi dan siswa ingin mengambil ilmu komunikasi, maka silahkan pilih sosiologi. Artinya, kita coba masukkan dua pilihan ya. Tadi kan pilihan pertama diambil dari prodi manajemen. Prodi manajemen memiliki mata pelajaran pilihan ekonomi. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan kedua diisi dengan sosiologi yang berhubungan dengan prodi atau pilihan ilmu komunikasi. Apakah di sini sudah cukup tergambar bagaimana mata pelajaran pilihan TK ini tidak harus atau tertutup pada satu pilihan program studi saja? Semoga cukup jelas ya. Kalau misalnya tidak ada mapel sosiologi gimana? Berarti harus cari mapel lainnya yang dimiliki oleh teman-teman siswa di rapor dan masih relevan dengan minat atau rencana teman-teman untuk mendaftar di program studi. Ingat ya, pernyataan yang sudah sering kali diingatkan dari webinar atau paparan yang disosialisasikan oleh kementerian. TKA ini bukan uji coba, TKA ini bukan untuk pemaksaan, TKA harus diperhitungkan dengan baik. Maka jangan sampai nekat memilih mata pelajaran yang belum pernah teman-teman pelajari selama 5 semester, atau teman-teman tidak punya nilai rapor di dalamnya. Jadi ada dua hal yang menjadi tumpuan untuk kita bisa mempertimbangkan mata pelajaran pilihan TKA. Semoga cukup jelas ya pemaparannya. Oke, kita lanjut kembali. Ada informasi dari kolom chat yang menarik untuk dibahas. Kalau misalnya gini, aku IPA-nya ngambil biologi, kimia, bahasa Inggris lanjut, sama informatika. Kalau aku mau ambil jurusan IPS, bisa atau enggak? Jurusan IPS-nya mau apa dulu? Apakah jurusan IPS yang diminati itu membutuhkan mata pelajaran IPS? Kalau membutuhkan mata pelajaran IPS seperti ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, maka kami sarankan untuk mempertimbangkan pilihan program studi lainnya yang masih relevan dengan mata pelajaran yang dimiliki sama teman-teman di sekolah. Seperti itu ya. Oke, sebenarnya kalau kita merujuk pada implementasi kurikulum merdeka itu sudah tidak mengkotak-kotakkan IPA dan juga IPS nih, ayah bunda dan juga teman-teman siswa. Artinya, karena sudah tidak mengkotak-kotakkan, ketika sebuah sekolah sudah menerapkan adanya kemajemukan pilihan dari mata pelajaran peminatan di kelas 11, teman-teman siswa tuh mungkin untuk memilih jurusan yang berbau IPA dan jurusan yang berbau IPS. Misal, ada sekolah yang memiliki komposisi pilihan mapel matematika, ekonomi, fisika. Di sini ada 2 kelompok IPA dan juga IPS yang sudah diwakili dengan fisika serta kimia. Kalau memiliki 2 mata pelajaran tersebut dan ingin mengambil 2 program studi yang lintas kelompok, misalnya satu saintek dan satu mau ambil yang berbau sosum, itu masih memungkinkan. Misal untuk pilihan TKA-nya mau ambil fisika dan ekonomi, itu masih mungkin. Karena mata pelajaran di sekolah selama 5 semester berjalan, teman-teman siswa sudah mempelajari 2 mata pelajaran tersebut, yaitu fisika dan kimia. Jadi yang dimaksud dengan linjur boleh adalah selama teman-teman sudah pernah mempelajari di sekolah, maka itu sudah aman untuk teman-teman putuskan nantinya dipilih di mata pelajaran pilihan TKA. Semoga cukup tergambar ya dari situasi tersebut. Oke, baik. Kita coba lagi berikutnya ke jurusan yang lainnya. Kalau mau ambil ilmu perpustakaan, baiknya pilih yang mana ya? Oke, kita coba cari. Kalau di ilmu perpustakaan itu baiknya pilih apa?
Sebentar, di sini belum berpindah ya? Perpustakaan. Nah, kebetulan kan di sini tidak tercantum ya, perpustakaan itu masuk ke dalam jenis kelompok program studi. Maka, yang perlu untuk teman-teman lakukan adalah mencari perpustakaan itu mata kuliahnya apa ya? Kita coba cari di salah satu universitas. Sekarang kita kembali lagi ke peramban pencarian. Apakah udah cukup jelas? Oke, baik. Kalau misalnya udah cukup jelas, di sini udah tertera ada ilmu perpustakaan UB. Kita ambil contoh dari univ yang berbeda-beda ya untuk simulasi hari ini. Kita coba cek mapel atau mata kuliah yang dipelajari apa saja. Apakah cukup jelas tampilannya? Semoga cukup jelas ya. Jadi di sini kita bisa lihat di ilmu perpustakaan itu belajar tentang pengantar ilmu perpustakaan, kearsipan, kemudian di sini ada manajemen, manajemennya mulai dari manajemen pelayanan publik, manajemen pengetahuan, manajemen dokumen, kemudian data-data buku-buku yang ada di perpustakaan atau informasi yang ingin dikelola, serta ilmu administrasi lainnya. Jika kita lihat dari mata kuliah tersebut, mata pelajaran di sekolah yang paling mendekati dengan turunan mata kuliah yang dipelajari di ilmu perpustakaan adalah ekonomi. Dari mana kami bisa menyimpulkan, di sini tertera ada manajemen. Kemudian tertera juga di sini ada administrasi, yang mana erat kaitannya dengan cara memanage sesuatu. Oleh karena itu, ketika teman-teman mau mengambil ilmu perpustakaan, untuk mata pelajaran pilihannya nantinya bisa dipertimbangkan salah satunya memasukkan mata pelajaran ekonomi. Kemudian untuk mata pelajaran yang kedua, bisa dipertimbangkan dari pilihan program studi yang lainnya ya. Oke, baik. Berikutnya, kita lanjut ke SMK. Tadi kan yang dibicarakan adalah mata pelajaran SMA. Kalau SMK gimana? Izin kembali untuk ke materi terkait tentang mata pelajaran TKA. Jadi, untuk SMK, ada narasi yang menyatakan bahwa teman-teman siswa di SMK itu wajib mengambil mata pelajaran produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan atau mata pelajaran yang tertera di poin 11. Oleh karena itu, ketika teman-teman SMK di sekolah masing-masing sudah mendapatkan keterangan demikian, berarti sisa satu mata pelajaran pilihan yang bisa disesuaikan dengan program studi yang diambil oleh siswa dan juga nilai rapor yang dimiliki oleh siswa. Bedanya, nilai rapor yang dimiliki oleh siswa SMK itu sudah dalam bentuk turunan ilmu yang aplikatif. Jadi silahkan cocokkan kira-kira turunan ilmu aplikatif itu lebih condong ke mata pelajaran apa. Misal, SMK jurusan teknik otomotif. Teknik otomotif erat kaitannya dengan mata pelajaran fisika, dan jika ingin melanjutkan pada perkuliahan teknik otomotif, maka nanti bisa mengambil produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan serta mata pelajaran fisika. Semoga membantu ya. Untuk mata pelajaran produk, proyek kreatif, dan kewirausahaan ini silakan dikonfirmasi ke sekolah masing-masing. Oke, berikutnya kita lanjut kembali. Di sini ada pertanyaan, mata pelajaran peminatan yang diambil di sekolah adalah matematika tingkat lanjut, biologi, kimia, dan informatika. Jurusan yang diminati, mata pelajaran pendukungnya matematika tingkat lanjut dan ekonomi. Berarti yang diambil yang mana? Yang diambil adalah matematika tingkat lanjut. Karena yang tersedia di mata pelajaran sekolah atau rapor adalah matematika tingkat lanjut. Untuk pilihan keduanya, silahkan cari dari opsi program studi yang lainnya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan, jika nanti TKA saya memilih 2 mata pelajaran pendukung, yaitu matematika tingkat lanjut dan ekonomi. Boleh-boleh saja atau bagaimana? Karena TKA sebagian validasi dari nilai rapor. Kembali lagi ke jawaban sebelumnya, bahwa
TKA ini adalah validator dari nilai rapor, yang mana akan lebih ideal, akan lebih baik jika teman-teman mengambil mata pelajaran pilihan yang teman-teman punya nilai rapornya. Kalau misalnya nggak punya, konsekuensinya apa? Sekarang kita coba pakai skema perbandingan. Ada siswa A dan siswa B yang mendaftar pada sebuah prodi yang sama. Siswa A memiliki nilai rapor yang lengkap dan juga mengambil mata pelajaran pilihan TKA yang selaras dengan program studinya. Siswa B memiliki satu mata pelajaran yang relevan dengan mata pelajaran pilihan TKA yang dia ambil. Artinya masih ada satu mata pelajaran yang tidak bisa dibandingkan karena tidak ada nilai rapornya. Pada saat proses penilaian, kira-kira antara siswa A dan juga siswa B yang berpeluang lebih besar yang mana? Kembali ke kenyataan, TKA adalah validator nilai rapor. Yang akan dipertimbangkan adalah siswa yang A. Kenapa? Siswa A memiliki nilai yang lengkap dan selaras dengan mata pelajaran pilihan TKA-nya. Ingat ya, TKA adalah validator rapor. Kalau nggak punya nilai rapornya, apa yang mau divalidasi? TKA akan memperkuat atau bisa memberikan justifikasi apa? Kalau misalnya TKA tidak bisa memberikan justifikasi karena tidak ada nilai rapornya, maka secara persaingan akan cukup beresiko bagi siswa-siswa yang tidak memiliki nilai rapor pada mata pelajaran pilihan di TKA-nya. Semoga simulasi tersebut cukup membantu ya. Oke, kita akan coba ambil satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya mau ambil perencanaan wilayah yang dipelajari di sekolah adalah ekonomi, sosiologi, dan juga PKN. Kita coba cari ya, apakah perencanaan wilayah itu tersedia atau tidak. Oke, perencanaan wilayah di sini cukup jelas, masuk ke dalam kelompok studi perencanaan wilayah, di mana membutuhkan adanya ekonomi sebagai salah satu mata pelajaran yang cocok atau selaras dengan mata pelajaran pendukung dari PWK atau perencanaan wilayah ini. Tadi disebutkan di sekolah memiliki matematika tingkat lanjut, biologi, dan juga kimia. Kalau mau diambil yang paling tipis, yang paling mirip itu apa? Yang paling mirip adalah matematika tingkat lanjut. Tapi untuk ekonominya, berarti tidak disarankan untuk diambil karena tidak punya nilai rapornya. Silakan coba cari opsi dari program studi lainnya ya, yang program studinya masih selaras dengan minat siswa dan juga tersedia nilai rapornya. Semoga menjawab. Tapi ketika yang dipelajari di sekolah adalah ekonomi, sosiologi, dan PKN, maka silakan ambil ekonominya. Nanti untuk mata pelajaran pilihan yang kedua, bisa diselaraskan dengan pilihan program studi yang lainnya. Kalau misalnya tadi, dengan contoh yang dipelajari di sekolah adalah matematika tingkat lanjut. Tapi kan di sini keterangannya matematika biasa aja, rasanya kurang yakin karena tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada mata pelajaran pendukung SNBP ini. Kalau memang dirasa tidak yakin, karena memang secara keterangan juga beda ya, matematika biasa sama matematika tingkat lanjut itu dibedakan tulisannya. Maka silahkan timbangkan pilihan program studi lainnya yang masih relevan dengan mata pelajaran yang teman-teman miliki. Karena berbeda matematika biasa dengan matematika tingkat lanjut, tingkat kesulitan yang akan diujikan. Serta hubungannya dengan mata kuliah yang akan dipelajari pada program studi tersebut. Oke, baik. Berikutnya, satu lagi mengenai tentang SMK, bahwa kalau SMK itu kan sudah ada penjurusan. Apakah tidak memungkinkan jika tetap melanjutkan jurusan sebelumnya? Dari SMK ke teknik informatika, walaupun mapelnya tidak ada fisika sama sekali. Seharusnya jika melanjutkan program studi yang sudah diambil di SMK, mata pelajaran tersebut akan relevan dengan program studi yang akan diambil di perkuliahan nanti. Jika masih ragu-ragu, mata pelajaran yang dimiliki di sekolah itu
cocoknya masuk ke rumpun mata pelajaran apa, silahkan nanti bertemu dengan kakak asuh atau kakak student advisor masing-masing untuk dicek dari detail rapor yang dimiliki, lalu nanti kita sama-sama cocokkan mata pelajaran tersebut itu cocok dengan mata pelajaran dasar apa. Seperti itu ya. Karena kembali lagi SMK itu mata pelajarannya dalam bentuk turunan aplikatif. Sehingga tidak spesifik seperti biologi, kimia, fisika, perlu dicek mata pelajaran yang dipelajari itu cocoknya dengan kelompok mata pelajaran yang mana. Semoga membantu ya. Oke, sudah cukup banyak simulasinya dan beberapa pertanyaan tadi sudah dibantu oleh teman-teman brand academy lainnya yang sudah ada di kolom chat dan nantinya kami akan compile pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk kita masukkan ke dalam dokumen FAQ. Sekarang kita lanjut kembali ke pembahasan berikutnya, yaitu yang penting untuk teman-teman siswa dan ayah bunda ketahui, mencari informasi-informasi seputar SNBP khususnya melalui kanal kampus yang resmi. Di sini tertera salah satu kampus yaitu ITS memberikan keterangan yang rinci pada mata pelajaran pendukung program studi yang dimiliki di ITS. Sebagai contoh, di sini sudah kami tautkan ada beberapa mata pelajaran yang dimasukkan ke sini, yaitu mata pelajaran yang masih cocok dengan mata pelajaran di TKA itu sendiri. Nantinya mata pelajaran ini bisa dibandingkan dengan mata pelajaran yang dirilis oleh kementerian melalui mata pelajaran pendukung tadi. Jadi, semakin banyak sumber informasi yang bisa kita cari, semakin banyak waktu yang kita luangkan untuk riset atau cari tahu lebih detail dari jurusan yang mau kita ambil, itu akan menjadi bekal yang sangat penting dan sangat berguna sebagai perbandingan pengambilan keputusan nantinya. Jangan lupa ya, untuk selalu meluangkan waktunya mencari informasi dari jurusan yang teman-teman siswa inginkan. Jadi, karena pilihan mapel-mapel TKA ini sangat erat kaitannya dengan program studi, kami sangat sarankan teman-teman siswa Brand Academy sudah mengikuti tes minat bakat agar tahu minat bakat yang dimiliki itu condong ke kelompok program studi yang mana. Kalau di Brand Academy, kita punya tes minat bakat spesifik pada tes penjurusan kuliah yang nantinya akan memunculkan rekomendasi jurusan berdasarkan hasil tes minat bakatnya. Silahkan dimanfaatkan karena semakin banyak sumber informasi, semakin banyak jenis pertimbangan, semakin besar pula apa saja yang kita bisa jadikan sebagai bekal untuk penentuan pertimbangan pilihan mapel-mapel TKA nantinya. Agar semakin mengerucut pada satu kesimpulan, apakah teman-teman siswa benar-benar ingin dan benar-benar mampu pada jurusan yang ingin diambil. Karena apa? Karena perkuliahan akan sangat berbeda dengan pelajaran di SMA, di mana perkuliahan ini sangat amat membutuhkan konsistensi, kemandirian, dan juga kedisiplinan siswa. Kemandiriannya dalam bentuk apa? Kemandiriannya dalam bentuk siswa sudah memahami hal-hal dasar yang tidak akan dipandu lagi oleh dosen yang ada di perkuliahan sedetail guru-guru yang ada di SMA. Itulah pentingnya kita punya hasil tes minat bakat, kita bisa evaluasi rapor untuk menentukan mata pelajaran pilihan. Tes minat bakat ini juga bisa digunakan dari hasil yang didapatkan di sekolah juga ya. Semakin banyak referensinya, nanti kita bisa menarik kesimpulan yang paling mengerucut. Itu tadi mengenai tentang bagaimana cara memilih mata pelajaran pilihan di TKA. Semoga gambarannya sudah cukup jelas. Tadi kita juga sudah berikan beberapa simulasi dari kondisi-kondisi yang memungkinkan pada saat pemilihan mata pelajaran di TKA ini. Jangan lupa ya Bunda juga teman-teman mengisi presensinya. Presensinya diisi di presensi PTMBA ya. Kita tautkan kembali linknya terlebih dahulu sebentar.
Kakak udah masuk ya? Oke, baik. Karena sudah masuk, kita kembali lagi sebentar. Oke, jadi silakan untuk diisi presensinya di tinyurl.com/presensi-ptmba sudah ditautkan juga di kolom chat. Jangan lupa untuk diisi ya, ayah bunda dan juga teman-teman siswa. Sambil kita coba cek pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masuk, sambil menunggu ayah bunda dan juga teman-teman mengisi presensi. Oke, di sini masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang pilihan TKA yang tidak tersedia di rapor. Kami ingatkan sekali lagi ya, teman-teman semuanya, silahkan cari mata pelajaran dari program studi yang diinginkan, lalu cocokkan apakah teman-teman punya nilai rapornya atau tidak. Jika tidak ada yang cocok sama sekali antara mata pelajaran pendukung program studi yang diinginkan dengan nilai rapor yang dimiliki, maka teman-teman harus punya cadangan atau rencana lainnya dari program studi selain dari program studi prioritas teman-teman. Kembali lagi ya teman-teman, pilihan program studi atau penentuan jurusan yang akan diambil di kuliah nanti harus dipertimbangkan pada 2 hal. Timbangan dari keinginan ya tentunya apa yang teman-teman minati, dan juga apakah teman-teman benar-benar mampu untuk berkuliah di jurusan tersebut selama 4 tahun mendatang. Artinya, kemampuan dari teman-teman bisa mengikuti perkuliahan itu salah satunya tercermin pada mata pelajaran dasar yang menjadi fondasi pada saat teman-teman mengikuti mata kuliah di jurusan tersebut. Oleh karena itu, pada saat kami melakukan simulasi penjelasan mata pelajaran pilihan TKA, kami selalu mengarahkan ayah bunda dan juga teman-teman siswa mencari mata kuliah yang dipelajari di program studi tersebut. Dari mata kuliah yang dipelajari di program studi tersebut, nantinya kita akan punya kesimpulan yang mengerucut mata kuliah tersebut itu butuh mata pelajaran apa. Beberapa di dalamnya juga udah cukup spesifik ya, ayah bunda juga teman-teman. Misalnya tadi di teknik ada fisika. Kemudian fisikanya apa? Fisika mekanika, fisika alat optik, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan matematika. Itulah mengapa ada keterangan matematika tingkat lanjut yang membutuhkan kemampuan lebih dari matematika dasar. Semoga menjawab ya. Jadi, perhatikan kembali pilihan mata pelajaran TKA jika teman-teman ingin ikut TKA. Jangan lupa cocokkan dengan program studi, lalu cari apakah mata pelajaran tersebut ada di rapor teman-teman. Jangan ambil keputusan nekat dengan mengambil mata pelajaran yang tidak pernah teman-teman pelajari, karena TKA hanya punya kesempatan mempersiapkan kurang lebih 2 bulan. Kita sudah masuk ke dalam periode akhir Agustus, beberapa hari lagi sudah masuk September. September, Oktober, lalu awal November langsung ujian. Jadi, buat pilihan yang realistis ya, teman-teman semuanya. Oke, kemudian ada pertanyaan yang menarik kembali mengenai tentang SMK yang butuh untuk kami ulang, bahwa SMK itu adalah sekolah yang sudah mengerucut pada sebuah kemampuan. Mata pelajaran yang dipelajari di SMK itu sudah cukup spesifik ayah bunda dan juga teman-teman. Jadi kalau misalnya merasa mata pelajarannya tidak cocok dengan mata pelajaran yang diambil di sekolah, maka cek kembali pilihan jurusan yang diambil pada saat SMK versus dengan yang akan didaftarkan di kuliah. Kalau di sekolah mengambil jurusan teknik otomotif, kemudian di perkuliahan mengambil jurusan teknik otomotif. Mata pelajaran yang berhubungan dengan teknik otomotif, itu sudah pasti akan selaras dengan mata pelajaran yang dimiliki oleh teman-teman di SMK. Namun, yang diujikan pada saat TKA itu memang nama mata pelajarannya, mata pelajaran secara umum, bukan spesifik.
Kalau misalnya teman-teman di SMK masih kebingungan, mata pelajaran yang dipelajari di SMK itu cenderung cocok dengan mata pelajaran apa, nanti teman-teman juga bisa cek dari kerangka materi yang ada di asesmen TKA. Misalnya, teman-teman ada di teknik otomotif, teman-teman mau ngecek apakah teman-teman itu punya materi-materi yang sama dengan yang diujikan di TKA nantinya. Nanti silakan dicari ya, di TKA itu mengujikan mata pelajaran atau materi apa saja. Kemudian ketika itu masih selaras dengan apa yang teman-teman pelajari, maka seharusnya tidak ada kendala selama teman-teman meneruskan apa yang teman-teman pelajari keahliannya di SMK, kemudian diperdalam kembali di perkuliahan dengan jurusan yang sama. Semoga membantu ya. Oke, baik. Karena sudah cukup panjang juga diskusi terkait tentang mata pelajaran pilihan, izinkan kami untuk berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai tentang teknis pendaftaran dari TKA itu sendiri. Oke. Jadi untuk alur pendaftaran TKA itu sendiri, nantinya yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan siswa adalah sekolah. TKA erat kaitannya dengan seleksi menggunakan rapor atau salah satunya SNBP. SNBP berada pada kontrol sekolah yang nantinya menentukan siswa eligible, menentukan anak-anak yang nantinya bisa mendaftar ke perkuliahan dengan skema pemetaan jurusan misalnya. Tentunya masing-masing sekolah tuh punya strateginya masing-masing. Oleh karena itu, pada saat teman-teman mau memilih atau mendaftar TKA, pastikan untuk selalu berkomunikasi dengan sekolah. Karena pada dasarnya, alur pendaftaran TKA ini nantinya akan ditujukan kepada panitia TKA oleh masing-masing sekolah. Seperti yang ada pada alur bagian atas di bagian berwarna hijau. Di awal, teman-teman siswa akan menulis surat pernyataan keikutsertaan, memilih mata pelajaran pilihan, menyetorkan pas foto, lalu kemudian dari 3 data tersebut, operator sekolah akan mendaftarkan TKA teman-teman. Nantinya setelah proses dari sekolah itu sudah selesai, akan terbit kartu peserta dan teman-teman bisa mengikuti gladi bersih pelaksanaan TKA sebelum TKA yang sebenarnya. Berikut adalah tanggal penting yang sudah dirilis oleh kementerian kemarin. Silakan untuk di-screenshot tanggal penting pendataan TKA yang mana saat ini sudah berjalan pendaftaran TKA. Mulai dari 24 Agustus kemarin. Jika butuh informasi lebih lanjut mengenai tentang pendaftaran TKA, silahkan tanyakan ke sekolah masing-masing. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Berikutnya, jika ingin mengetahui gambaran bagaimana pendaftaran TKA nantinya, di sini sudah tertampil laman untuk mendaftar TKA dari sisi sekolahnya. Inilah mengapa nantinya yang akan melakukan proses pendaftaran TKA itu bukan siswa sendiri, tapi yang akan mendaftarkan ke sistem adalah operator sekolah. Bisa terlihat ya dari laman pendaftaran yang tertampil. Yang tertampil adalah daftar peserta didik yang kemudian sekolah akan memvalidasi siswa ikut atau tidak nih di TKA. Kalau ditandain siswanya ikut, nantinya dari operator sekolahnya akan memilih mata pelajaran pilihan pertamanya apa, kemudian mata pelajaran pilihan keduanya apa. Mata pelajaran pilihan ini juga sudah disesuaikan dengan 19 mapel yang tertera di TKA. Semoga cukup tergambar ya, mengapa operator sekolah yang melakukan pendaftaran TKA. Dari sisi siswa, nantinya siswa akan mengisi form pendaftaran TKA dalam bentuk fisik seperti surat terlampir. Jadi nanti bakal ada surat pernyataan yang diberikan oleh sekolah. Siswa diarahkan menulis biodata seperti bagian yang ada di sebelah kiri, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, sampai konfirmasi apakah ikut atau tidak di TKA ini. Kemudian jika ikut, peserta wajib memilih 2 mata pelajaran pilihan.
Jika sudah, nantinya siswa perlu tanda tangan orang tua melalui mengetahui orang tua atau wali murid dan juga tanda tangan dari siswa tersebut yang membuat pernyataan pada pendaftaran TKA ini. Pastikan pengisian pendaftaran ini sesuai karena nantinya form ini akan dikembalikan ke sekolah dan operator sekolah yang akan menginput pada sistem pendaftaran TKA. Apakah sudah cukup tergambar untuk pendaftaran TKA-nya? Boleh dituliskan di kolom chat. Oke, baik. Berikutnya, karena sudah cukup jelas, kita izin lanjut kembali. Jangan lupa diisi presensinya sambil kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tadi kan disebutkan ya bahwa TKA itu salah satunya dipergunakan untuk SNBP. Kalau mau ikut SNBT, itu gimana? Ikut TKA juga atau enggak? Kalau misalnya teman-teman ikut TKA, kemudian teman-teman gugur di seleksi SNBP, teman-teman masih berkesempatan kok untuk ikut SNBT. Tapi untuk SNBT alat ujinya berbeda ya. Ada UTBK yang butuh untuk diikuti oleh siswa. Kenapa nggak cukup TKA? Karena TKA itu adalah validator dari rapor. Artinya TKA itu kan diperuntukkan pada jalur rapor, baik dari SNBP maupun dari jalur mandiri. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya, kita coba cek pertanyaan lainnya yang sudah masuk. Oke, baik. Pertanyaan-pertanyaan lainnya sejauh ini tertera sudah terjawab ya. Jika misalnya merasa pertanyaannya sudah di-input tapi masih belum ditanggapi, baik melalui kolom chat ataupun secara verbal, silahkan dituliskan kembali. Sambil kami izin untuk lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Untuk teknis pelaksanaan TKA sendiri akan dibagi dalam 2 hari pelaksanaan. Ada pelaksanaan khusus untuk mata pelajaran wajib dan ada pelaksanaan di hari yang berbeda untuk mata pelajaran pilihan. Jadi, mata pelajaran yang diujikan di TKA tidak diujikan secara serentak ya untuk 5 mapel, tapi dibedakan menjadi 2 hari. Untuk skema penilaian TKA-nya sendiri, TKA itu nantinya akan menggunakan ART atau penilaian yang menunggu seluruh peserta sudah menyelesaikan tes, lalu akan dianalisis jawaban dari seluruh peserta tes, mana saja soal-soal yang dijawab paling banyak, soal-soal yang dijawab paling sedikit, dan nantinya akan muncul pembobotan nilai yang berbeda-beda. Sehingga tidak ada penilaian +4, -1 atau penilaian semacam tersebut. Kemudian, karena penilaiannya itu cukup panjang, nantinya penyelenggara ujian akan melakukan proses penilaian secara keseluruhan dari pertimbangan masing-masing mata pelajaran, yaitu 5 mata pelajaran tadi, dan hasil TKA akan dilaporkan dalam rentang 0 sampai 100. Jadi layaknya kita mengerjakan soal ujian di sekolah. Berbeda dengan UTBK, kalau UTBK nilai yang dimiliki oleh siswa dalam rentang 0 sampai 1000. Nantinya nilai tersebut akan masuk ke dalam sertifikat hasil TKA yang secara otomatis akan masuk ke dalam sistem SNBP. Jadi sudah dikatakan oleh panitia penyelenggara TKA bahwa sudah didapatkan nota kesepahaman dengan universitas mengenai tentang penggunaan TKA di SNBP nantinya. Oleh karena itu, setelah siswa mengikuti TKA, nilai yang dimiliki oleh siswa baik dari rapor maupun TKA tidak perlu diinput manual oleh siswa. Jadi sistem akan memanggil secara otomatis dari rapor yang diunggah sekolah dan juga hasil TKA yang dikirim oleh panitia TKA ke masing-masing universitas. Berikutnya akan dilampirkan rekapitulasi data statistik hasil TKA untuk menunjukkan transparansi penilaian dari TKA ini. Nanti dalam bentuk fisiknya juga bisa diterima oleh siswa, disampaikan oleh masing-masing
sekolah. Itu tadi penjelasan mengenai tentang bagaimana TKA itu digunakan dalam bentuk penilaiannya. Sebelum kita lanjut ke inti pembahasan kedua, yaitu TKA digunakan untuk seleksi perguruan tinggi seperti apa, silahkan ya. Kami tidak bosan-bosan mengingatkan untuk ayah bunda dan juga teman-teman mengisi presensi di presensi PTMBA. Silahkan ya, sambil kita lihat kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Pertanyaannya cukup menarik bahwa berarti TKA itu belum spesifik memilih kampus seperti SNBP ya? Juga tetap dipilih oleh sekolah bukan kita yang meminta. Jadi terkait tentang TKA ini, nantinya siswa melampirkan dalam bentuk form pendaftaran itu tadi. Dan berdasarkan form pendaftaran memang tidak tertera adanya pilihan program studi. Hanya tertera apakah mau ikut TKA atau tidak dan juga mau ambil mata pelajaran pilihan apa. Nanti untuk teknisnya bagaimana SNBP dihubungkan dengan TKA, apakah TKA hanya bisa diambil oleh siswa-siswi eligible SNBP saja, akan ada penjelasan lanjutannya. Kemudian untuk proses pengerjaan TKA sendiri melalui kertas atau lewat online. Untuk mekanisme pengerjaannya semuanya sudah menggunakan sistem online atau menggunakan komputer yang langsung terhubung dengan server dan bisa otomatis tersimpan penilaiannya. Jadi karena TKA dikerjakannya menggunakan cara daring, maka kami menyarankan ayah bunda dan juga teman-teman siswa jangan sampai ketinggalan mengikuti tryout TKA yang diselenggarakan oleh ruang guru. Karena tryout TKA yang diselenggarakan oleh ruang guru sudah menggunakan aplikasi basisnya. Agar lebih real seperti TKA yang sesungguhnya, teman-teman siswa bisa menggunakan laptop pada saat pengerjaannya. Semoga terjawab ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti yang kedua, yaitu fungsi TKA untuk seleksi masuk ke perguruan tingginya. Jadi kita bicara tentang TKA untuk seleksi perguruan tinggi, analogi yang digunakan oleh panitia dari TKA itu sendiri adalah adanya kebutuhan memiliki tes terstandar untuk masuk ke sebuah kampus atau ke sebuah instansi. Jadi untuk gambarannya ada 2 hal. Yang pertama, untuk pelamar pekerjaan, biasanya beberapa instansi akan mensyaratkan kepemilikan nilai TOEFL. Nah, nilai TOEFL ini diibaratkan sebagai nilai TKA yang dibutuhkan dalam seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya di jalur rapor. Oleh karena itu, karena adanya kebutuhan tes terstandar yang cukup aplikatif dalam kegiatan sehari-hari, dari kementerian memutuskan bahwa memang penting adanya TKA ini sebagai tes terstandar dan juga memvalidasi nilai rapor yang berbeda-beda standarnya dari masing-masing sekolah. Kenapa ini jadinya keputusan yang baru diambil dan cukup menghebohkan seperti itu ya, karena memang ini adalah bentuk tes baru, pertama kali dilakukan. Jadi, kalau misalnya ditanya gambaran TKA sesungguhnya pengalamannya akan seperti apa, kita masih belum bisa tahu jawabannya. Tapi kalau gambaran teknis pelaksanaannya tadi sudah disampaikan ya, bahwa TKA ini bisa dipilih oleh siswa, mau ikut atau tidak, lalu kemudian sekolah yang akan membantu proses pendaftarannya. Kemudian pemilihan mata pelajarannya juga sudah diselaraskan dengan program studi untuk kebutuhan pendaftaran di perguruan tinggi. Jadi dengan adanya kebutuhan mengenai tentang tes terstandar ini, TKA dirilis dan juga ini dia hasil pemanfaatan TKA-nya. Jika kita berbicara tentang hasil pemanfaatan TKA, TKA itu tidak akan menggantikan SNBP atau SNBT. Jadi sudah dijelaskan cukup detail dan gamblang. Artinya SNBP tetap ada, SNBT tetap ada, TKA sebagai tambahan.
Tambahan untuk apa? Tambahan untuk validator nilai rapor. Sehingga tertera jelas jalur seleksi yang digunakan adalah pada SNBP, TKA akan digunakan sebagai validator rapor yang akan diumumkan pada saat publikasi SNBP. Jadi masih ada sosialisasi lanjutan, publikasi berkala dari panitia, baik panitia TKA maupun panitia SNBP itu sendiri untuk menjelaskan bagaimana TKA ini nantinya akan digunakan dalam konteks seleksi masuk perguruan tinggi ini. Kembali diingatkan bahwa TKA ini dapat melengkapi dan memperkuat objektivitas proses seleksi, yang mana TKA diharapkan bisa mencerminkan kemampuan siswa yang sesungguhnya. Karena soalnya standarnya sama, dan ini dikerjakan oleh seluruh siswa se-Indonesia. Yang ditunggu-tunggu, akhirnya rilis juga. Ada komponen dari SNBP, seperti yang tertera saat ini di layar, yang ditambahkan validasi hasil TKA. Jadi presentasenya sebenarnya masih sama, seperti SNBP di tahun 2025. Menggunakan minimal 50% rata-rata nilai rapor yang diambil dari semester 1 sampai 5, dan kemudian maksimal 50% komponen penggali minat bakat dari nilai mata pelajaran pendukung dan juga bukti prestasi. Inilah mengapa dari penjelasan awal mengenai tentang mata pelajaran pilihan TKA, sangat sering kami ulang, jangan segan-segan untuk mempertimbangkan ulang mata pelajaran pilihan yang tidak tertera di rapornya. Karena ketika TKA itu dihubungkan dengan SNBP, sebuah program studi itu akan mencocokkan nilai dari mata pelajaran pendukung yang diselaraskan atau divalidasi dengan hasil TKA-nya. Hasil TKA itu validasinya menunjukkan apa? Menunjukkan konsistensi dari kemampuan siswa, apakah penilaian rapornya objektif atau tidak, apakah kemampuan yang ada di nilai rapor itu benar-benar tercermin dari kemampuan siswa mengerjakan TKA. Sehingga TKA bukan pengganti rapor, TKA bukan penilaian yang terpisah, tapi TKA itu adalah pasangan dari rapor untuk jalur seleksi masuk melalui rapor. Semoga dari penjelasan ini sudah cukup jelas untuk ayah bunda dan juga teman-teman siswa mengenai tentang bagaimana kegunaan TKA ini dalam seleksi perguruan tinggi negeri. Izin untuk mengecek kolom chat kembali ya, apakah ada pertanyaan lainnya dari paparan yang sudah kita tambahkan? Oke, untuk sistem penilaiannya bagaimana? Untuk sistem penilaiannya sejauh ini yang kami dapatkan adalah menggunakan IRT, di mana akan ada pembobotan masing-masing soal sesuai dengan kemampuan seluruh peserta TKA pada saat itu. Sehingga kita akan mengetahui persentase pembobotannya setelah TKA selesai dilangsungkan. Jadi ini cukup berbeda dengan penilaian yang biasa kita temui di ujian atau ulangan sekolah. Ketika soal salah, maka jawabannya akan minus. Kemudian ketika kita bandingkan dengan seleksi zaman dulu, itu ada ketika benar ditambahkan 4, salah minus 1, kosong nol, itu nantinya tidak berlaku jika menggunakan sistem IRT. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, sistem penilaiannya seperti apa yang lebih rinci, nanti kita tunggu sosialisasi dari paparan kementerian berikutnya ya. Berikutnya, untuk jadwal pengerjaan TKA itu kapan? Jadwal pengerjaan TKA itu akan berada di awal November. Persisnya, masing-masing siswa akan mendapatkan tanggal yang berbeda-beda sesuai dengan ketersediaan jadwal di masing-masing provinsi. Apakah TKA nanti akan ada soal esainya? TKA tidak ada soal esai. Nanti untuk lebih lengkapnya silakan kunjungi link Trip Pendekar TKA, di sana ada simulasi pengerjaan soal-soal TKA. Nanti di akhir kita akan simulasikan ya. Oke. Kemudian, kemarin sepertinya salah memilih mapel pilihan, apakah bisa diganti? Kemarin disarankan untuk ambil fisika padahal tidak ada di rapor. Jika operator sekolah belum mendaftarkan, silakan segera berkomunikasi dengan sekolah masing-masing untuk bisa merevisi. Karena tadi berdasarkan alur pendaftaran, masih ada kesempatan siswa merevisi pilihan asalkan berkomunikasi dengan sekolah masing-masing. Kita coba kembali ya ke slide sebelumnya.
Oke, di sini ada keterangan jika ada kekeliruan pada identitas murid, harap menghubungi sekolah atau madrasah untuk dilakukan perbaikan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Jadi silahkan dikomunikasikan ke sekolah apakah sudah diproses pendaftaran TKA-nya atau belum. Kalau misalnya belum, berarti masih bisa direvisi. Semoga masih bisa ya. Oke, baik. Karena tadi ada pertanyaan terkait tentang bagaimana soal TKA, kita langsung masuk ke contoh simulasinya ya. Kami tautkan kembali untuk link tree TKA-nya, silakan untuk diakses ya. Sekarang kita sudah berpindah ya ke laman link tree pendekat TKA. Buat teman-teman yang bertanya-tanya apakah ada soal esai, bentuk soal TKA seperti apa, teman-teman perlu membuka 2 menu. Menu yang pertama, kerangka asesmen TKA SMA yang berisi dokumen lengkap, materi apa yang diujikan, kemudian bentuk soalnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini adalah dokumen resmi dari Pusmendikbud ya, jadi bukan dari saduran informasi atau sumber informasi yang tidak relevan. Jadi kalau misalnya kita cek di sini detail sekali ada mata pelajaran apa, kemudian yang diujikan apa, sampai ke contoh soal. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya contoh soal seperti apa, silakan dibuka dan tentunya dicoba dipelajari. Kita lanjut berikutnya, menu kedua yang penting untuk dibuka, simulasi soal TKA. Simulasi soal TKA ini juga menggambarkan bagaimana pengerjaan TKA yang sebenarnya. Nanti setelah teman-teman masuk ke dalam simulasi TKA berikut, silakan pilih mau coba mata pelajaran apa. Misal, teman-teman penasaran dengan mata pelajaran fisika. Berarti pilih mata pelajaran pilihan, lalu cari mapel fisika, klik mulai simulasi. Nanti ketemu ada laman login, itu tidak perlu diganti apa-apa, langsung klik login. Jika sudah, nanti teman-teman masukkan keterangan identitasnya. Jangan lupa copy paste token, masukkan ke sini. Lalu tuliskan ya, tanggal berapa lahirnya. Kalau sudah, kita bisa submit. Oh ya, di sini harus masukkan nama ya. Oke, sebentar. Kita masukkan namanya. Udah berlanjut ya, kita coba submit. Di sini udah langsung tertera konfirmasi tesnya. Kalau udah yakin, silakan klik mulai. Dan inilah bentuk pengerjaan soal TKA-nya. Ada laman soal, ada laman jawaban, dan juga ada fitur yang akan tertera di TKA sesungguhnya. Kalau misalnya belum yakin sama soal nomor satu, bisa dipilih ragu-ragu, seperti ini, lanjut ke soal berikutnya. Kalau misalnya udah tahu jawabannya, bisa dilanjut ke soal berikutnya. Dan ada juga simulasi bagaimana pilihan ganda yang berjenjang. Jadi kan tadi ada pilihan ganda sederhana, kemudian ada pilihan ganda majemuk yang pilihannya bisa lebih dari satu, tampilannya seperti ini bentuk checklist. Jadi siswa bisa memilih lebih dari satu, kemudian ada simulasi pilihan kategori dalam bentuk tabel. Jadi di sini satu soal memuat beberapa pernyataan yang perlu dipilih benar salahnya. Jika sudah selesai mengerjakan, ini kita coba lanjut ke soal terakhir ya. Nanti akan ada keterangan selesai tes dan akan muncul juga kunci jawabannya. Artinya simulasi ini bisa digunakan untuk latihan dan juga menguji kemampuan teman-teman atas mata pelajaran pilihan yang teman-teman ambil. Jadi teman-teman tergambar mata pelajaran yang teman-teman ambil itu nanti bentuk soalnya seperti apa, challenge dari soalnya seperti apa, dan juga materi yang butuh untuk dikuasai seperti apa.
sampai ke aplikasi bentuk soalnya dari materi yang diujikan. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, baik untuk simulasinya udah cukup jelas, jangan lupa untuk dicoba dan luangkan waktunya untuk mempelajari TKA ini ya. Berikutnya kita lanjut kembali, di sini ada pertanyaan, apakah ada standar nilai untuk TKA? Tentunya nanti setelah nilai TKA rilis, akan muncul standar tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing universitas. Namun saat ini karena pelaksanaan atau penyelenggaraan TKA-nya belum selesai, masih akan berlangsung, jadi belum bisa disampaikan bagaimana standar untuk mengakomodir bahwa nilai tersebut sudah dianggap baik, kurang baik, atau bisa bermanfaat atau tidak untuk kebutuhan seleksi masuk perguruan tinggi tersebut. Kemudian, untuk waktu pengerjaannya berapa menit, kita kembali lagi ya ke materi. Tadi kita sudah sampaikan juga teman-teman, silakan di-screenshot bagian berikut ini. Jadi pelaksanaannya cukup singkat durasinya, 45 menit untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya 50 menit, matematikanya 45 menit, mata pelajaran pilihannya masing-masing 60 menit. Semoga tergambar ya. Oke. Apakah sudah cukup jelas pertanyaan-pertanyaan yang masuk? Oke, baik. Jika misalnya belum ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, Ayah Bunda dan juga teman-teman sekalian. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana penggunaan TKA dalam SNBP, salah satu contoh yang diberikan oleh panitia TKA. Berikutnya, kesimpulan dari kami, jika memang teman-teman berencana untuk ambil kuliah setelah SMA, SMK, atau MA, nggak ada ruginya buat ikut TKA, karena tadi TKA dipertimbangkan sebagai validator nilai rapor, yang mana nilai rapor itu tidak hanya digunakan di SNBP, namun juga digunakan pada jalur mandiri. Untuk timeline pentingnya, nanti pelaksanaan TKA akan jatuh pada rentang 1 sampai 9 November. Untuk tanggal pastinya teman-teman akan dapat sesuai dengan proses pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing operator sekolah. Jadi bisa jadi ada siswa yang dapat tanggal 1 dan 2, tanggal 4 dan 5, dan seterusnya. Kalau kita berbicara dari persiapan tahun ajaran baru, persiapannya memang ada 4 bulan menuju TKA. Tapi karena kita sudah masuk akhir Agustus, maka 2 bulan lagi teman-teman bisa manfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum TKA yang sesungguhnya akan berlangsung. Semangat ya, karena ini adalah rangkaian perjalanan teman-teman kelas 12 untuk mendapatkan perguruan tinggi yang diimpikan. Oleh karena itu, jangan lupa manfaatkan suplemen pendukung TKA-nya. Dan sebelum masuk ke suplemen pendukung TKA, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan silahkan untuk isi presensinya. Oke, baik. Cukup ya. Kita lanjut kembali ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu mengenai tentang disiplin belajar. Jadi artinya, TKA ini sama seperti ujian-ujian lainnya yang tidak bisa dikebut dalam semalam saja, sehingga penting untuk dipersiapkan dalam waktu yang terbatas ini. Kami dari Ruang Guru memiliki tryout TKA yang sudah disesuaikan dengan kerangka kisi-kisi materi yang dirilis oleh BSKP, sudah diperbarui sejak episode 1 yang kemarin sudah berakhir di 26 Agustus, dan nantinya akan hadir kembali di episode 4 tanggal 4 September. Sudah bisa mulai diakses. Dan karena ini adalah jenis tryout premium, nantinya akan memotong kuota tryout teman-teman siswa dalam proses mengakses tryout tersebut. Kuota tersebut maksudnya seperti apa? Kuota tersebut maksudnya sebagai berikut, kami izin untuk tampilkan ya bagaimana tampilannya di aplikasi. Jadi nanti tampilannya seperti ini, Ayah Bunda dan juga teman-teman siswa dari tampilan aplikasinya.
di mana ada kuota tryout premium yang sudah dimiliki oleh masing-masing siswa Brand Academy Center. Jumlahnya berbeda sesuai dengan paket yang diambil. Reguler ada 13 kuota, untuk premium ada 23 kuota. Jika dirasa masih kurang, nanti bisa beli kuota tambahan secara terpisah dari paket berlangganan. Nah, ketika teman-teman siswa mengikuti tryout premium, baik itu TKA maupun UTBK, nanti akan memotong satu kuota tryout premium untuk bisa mengerjakan event tersebut. Untuk pengarahan, kapan tryout-nya, bagaimana cara mendaftarnya, kami akan sampaikan melalui kakak student advisor atau channel Brand First yang bisa diakses oleh teman-teman siswa. Oleh karena itu, kami berikan informasi mengenai tentang channel informasi resmi dari Brand Academy yang bisa diakses oleh ayah bunda dan juga teman-teman siswa melalui link berikut ini. Silakan bergabung, itu adalah link resmi yang kami miliki untuk memberikan informasi secara berkala dan tentunya terupdate bagi siswa-siswi Brand Academy. Silahkan ya. Oke, baik. Untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai tentang channel informasi ini, izinkan kami untuk memberikan informasi bahwa ini adalah channel resmi dengan melampirkan gambar berikut ini. Oke, apakah sekarang sudah tertampil? Sedang tertampil ya? Ini adalah channel resmi kumpulan informasi yang dimiliki oleh Brain Academy, dikelola langsung oleh tim pusat dari Kesiswaan Brain Academy Center, yang akan memberikan informasi seputar event terkini, update informasi terkini, dan juga fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk persiapan ujian anak-anak. Jangan lupa untuk diikuti ya. Oke, berikutnya di sini ada pertanyaan yang masuk sambil ayah bunda dan juga teman-teman untuk masuk ya ke dalam channel WhatsApp yang sudah diberikan di kolom chat. Apakah ketika ada error pada saat pengerjaan akan dimulai lagi dari awal atau seperti apa? Jadi seperti yang tadi juga terlihat ya pada jadwal pekerjaan TKA, kami izin kembali lagi ke materi tersebut. Di sini sudah disisipkan adanya latihan soal untuk mengecek teknis apakah ada kendala dari segi dari segi durasi atau dari internetnya atau dari sistem komputernya sendiri. Di mana latihan soalnya akan dilangsungkan sebelum TKA yang sesungguhnya berlangsung, jadi seharusnya ini sudah bisa meminimalisir potensi error pada saat pengerjaan TKA sesungguhnya. Ketika memang di tengah-tengah kejadian error massal terjadi, seharusnya dari panitia akan mengambil kebijakan yang bertanggung jawab atas kendala error yang berlangsung tersebut. Sehingga pada saat latihan soal, pastikan siswa benar-benar memastikan perangkat yang digunakan aman, tidak nge-lag, kemudian untuk berpindah ke satu soal, ke soal berikutnya, memilih pilihan jawaban, itu tidak terkendala. Termasuk apakah mouse-nya aman, monitornya nggak ngeblank, dan teknis-teknis lainnya itu bisa dipastikan di 10 menit pertama. Semoga terjawab ya. Oke. Untuk hal-hal teknis itu nanti akan diakomodir oleh pengawas dari ruangan masing-masing, jadi tidak perlu khawatir karena ini dilakukan serentak di titik-titik yang ada di sekolah-sekolah tertentu. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke pembahasan yang terakhir ya, Ayah Bunda dan juga teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah masuk ke penghujung acara, terkait tentang suplemen dari pendukung belajar anak-anak, dari ruang guru menyediakan adanya kitab TKA, berisi latihan soal dengan pembahasan yang bisa digunakan sebagai suplemen belajar anak-anak di TKA. Silakan diakses melalui ruangguru.com/TKA. Terakhir, kami ingatkan sekali lagi kita memiliki link Tripendekar TKA yang wajib untuk diakses oleh ayah bunda serta teman-teman siswa.
dan dipelajari dalam proses persiapan untuk menjemput impian kita di TKA ini. Impian kita jemput adalah kampus yang ingin kita tuju, salah satu jalannya adalah TKA yang menjadi validator nilai rapor yang kita miliki. Terima kasih banyak atas partisipasinya, diskusi yang berjalan selama kurang lebih 1,5 jam, cukup aktif, menarik, dan juga sangat didukung dengan partisipasi antar peserta di kolom chat. Terima kasih banyak. Kami harap apa yang kami paparkan sore hari ini bermanfaat bagi ayah bunda dan juga teman-teman siswa khususnya yang mempersiapkan diri untuk mengambil TKA nantinya. Dan jangan khawatir ayah bunda dan juga teman-teman, nantinya ayah bunda dan juga teman-teman siswa masih bisa mendapatkan kesempatan tanya jawab terkait tentang mata pelajaran pilihan TKA melalui kakak student advisor atau kakak asuh di cabang masing-masing. Jangan lupa diisi presensinya. Dan untuk webinar kali ini, ada 2 pemenang yang terpilih sebagai peserta atraktif yang sudah mengisi presensi. Nanti yang bersangkutan akan langsung dihubungi oleh tim kesiswaan Brand Academy melalui WhatsApp untuk pengiriman hadiahnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar sore hari ini. Semoga membawa manfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau ada kendala teknis yang cukup mengganggu pada saat webinar ini berlangsung. Semoga tidak mengurangi esensi dari materi yang diberikan, dan izin untuk mengakhiri ya Bunda serta teman-teman sekalian. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Semangat terus ya persiapan TKA-nya. Ingat teman-teman tidak sendiri. Kita perjuangkan sama-sama ya. Bye-bye.